Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar cara menentukan chord gitar ketika kita ingin mengiringi. Dan sekarang kita belajar dari akord A sama dengan Do. Akord A sama dengan Do. Jadi kalau akordnya A sama dengan Do, ada juga dia kalau misalnya C sama dengan Do. Kalau dia main dari akord D, berarti D sama dengan Do. Gitu teman-teman. Kalau misalnya dia mau main dari E, berarti E sama dengan Do. Jadi kalau kita main dari A sama dengan Do, seperti ini teman-teman. Jadi akord A sama dengan Do. Do. Re, B minor. Ulangi teman-teman. Mi, C crash minor. Kita ulang ya. Fa di akord D. Fa. Sol ada di akord E. Sol. La ada di F crash minor. La. Si di G crash. Si. Do. Kembali lagi ke akord A ya teman-teman. Jadi seperti ini dia teman-teman. Tapi si ini jarang dipakai sih teman-teman kalau lagu-lagu desa, jarang dipakai. Si yang sering akord A, D, Do, Re, Sol sering digunakan teman-teman. Jadi seperti ini dia teman-teman kalau akord A sama dengan Do. B minor, C crash minor, Fa akord D, Sol akord E, La F crash minor, Si G crash, Do. Jadi kalau kita sudah tahu nada dasarnya seperti ini teman-teman, pasti kita tahu letak-letak chord sebuah lagu yang ingin kita mainkan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kisah kasih di sekolah takkan terlupa. Jadi akord A ini pasangannya udah jelas D, E, B. Nah, inilah pasangannya akord D ini teman-teman. Kisah kasih di sekolah takkan terlupa. Ini kisah paling indah masa-masa di sekolah.
seperti itu ya dia teman-teman. Akord A sama dengan Do. Jadi ulangi lagi teman-teman, akord A sama dengan Do itu ada pertama akord A sebagai Do, Re nya B minor, Mi nya ada di C crash minor, Fa ada di akord D, Sol ada di akord E, La ada di F crash minor, Si ada di G crash, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan memberikan tips cara melatih feeling kita ketika bermain gitar dan memainkan sebuah lagu. Dalam bermain feeling ini tentunya kita harus tahu dulu tangga nada dasar dalam sebuah lagu yang ingin kita nyanyikan tersebut. Kita harus hafal dan tahu dalam tangga nada dasar yang lagu yang ingin kita mainkan. Nah, metode yang pertama saya berikan yaitu metode tebak-tebakan chord. Tebak-tebakan chord namun pas, betul letaknya, tebak-tebakan tapi pas. Nah, ini merupakan tips yang saya berikan. Contohnya akord C. Nah, akord C ini kita harus hafal suaranya bagaimana, walaupun kita tidak melihat ke sini. Tidak melihat ke sini, tapi kita tahu ini akord C. Oh, ini C. Nah, seperti itu dia teman-teman. Kemudian pindah lagi ke akord G misalnya. Nah, kita harus tahu ini akord G, suara akord G. Walaupun kita tidak melihat ke sini, namun kita tahu ini akord G. Dan itu harus kita hafal semua akord-akord yang ada di gitar, suaranya harus kita hafal. Walaupun kita main tebak-tebak, tapi pas. Oh, ini G. Oh, ini D, akord D. Oh, ini akord C. Oh, akord A minor. Oh, akord D. Akord G. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Jadi, teman-teman betul-betul memang harus menghafal suara nada dasar dari akord-akord yang ada di gitar. Tanpa harus melihat ke sini, kita harus tahu dan hafal ini akord-akordnya. Oh, ini gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita pun jadi gampang menghafal. Kalau sudah menghafal nada-nada ini dalam menyanyikan sebuah lagu, pasti kita udah tahu chord apa yang kita mainkan. Gitu ya teman-teman. Contoh lagu, lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Nah, kita udah tahu kemana larinya setelah G, akord apa yang selanjutnya. Kita tahu, oh, akord D. Karena kita sudah sering melakukan feeling tadi, teman-teman. Kalau kita sering menggunakan feeling, kita akan cepat menangkap nada dasar yang ingin kita nyanyikan. Oh, ini D, ini D, ini D, ini D.
kasih. Selanjutnya saya akan berbagi tips lagi cara bernyanyi sambil bermain gitar. Bernyanyi sambil bermain gitar. Nah, tips yang pertama, kita harus kuasai lagi tangga nada dasar dalam sebuah lagu yang kita nyanyikan. Kita harus tahu tangga nada dasar apa yang ingin kita nyanyikan. Nah, kenapa saya bilang harus tentuin dulu tangga nada dasar ya, chord yang ingin kita nyanyikan dalam sebuah lagu, supaya suara kita itu cocok dengan akord itu, tidak tinggi kali, tidak rendah kali, jadi pas. Jadi kita harus cocokkan suara kita dalam akord. Contoh lagunya yaitu lagu Titip Rindu Buat Ayah. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan tertawa di keningmu. Nah, akord ini cocok untuk suara saya. Akord C cocok dalam menyanyikan lagu ini. Nah, kalau suara teman-teman bagaimana? Kalau teman-teman mana tahu cocoknya G di akord G, di akord D. Kalau saya di akord G, contohnya di matamu masih tersimpan. Ketinggian kalau untuk suara saya, ketinggian. Jadi tips dalam bermain gitar itu, tentuin dulu tangga nada dasar apa yang cocok untuk suara kita, supaya tidak ketinggian dan tidak kerendahan. Jadi enak gitu bernyanyikannya, plong, enak. Seperti itu dia teman-teman. Tentuin dulu. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa, benturan dan hempasan tertahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, teringat tertutup derai, namun kau tetap tabah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan tips yang kedua, ketika kita ingin menyanyi sambil bermain gitar, yaitu genjrengan. Genjrengan ini perlu juga teman-teman. Genjrengannya supaya kita enak bernyanyi, genjrengannya pun harus enak supaya terdengar sempurna lah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau lagu Ebit G Titip Rindu Buat Ayah, menurut teman-teman genjrengannya seperti apa? Kalau menurut saya bisa dipetik seperti ini teman-teman. Di matamu masih tersimpan serasa peristiwa. Nah, bisa juga seperti ini teman-teman. Di matamu masih tersimpan serasa peristiwa. Seperti ini ya teman-teman. Down, up, down, up. Di matamu masih tersimpan serasa peristiwa. Nah, jadi enak teman-teman, suara kita pun tidak ketinggian kerendahan, ditambah lagi genjrengan gitar kita yang enak. Di matamu masih tersimpan
Oke, mungkin itu aja tips yang saya berikan. Terima kasih. Halo, selanjutnya saya akan membagikan tips cepat main gitar sambil nyanyi. Nah, tipsnya yang pertama itu kita harus benar-benar hafal chord gitar dalam sebuah lagu. Nah, kita harus hafal chord lagu tersebut ketika kita ingin memainkannya. Nah, yang kedua itu hafal lirik lagunya. Kita harus hafal lirik lagu yang ingin kita nyanyikan dan harus benar-benar hafal. Nah, di antara keduanya ini biasanya saya hanya menghafal chord gitarnya. Karena kalau menghafal lirik itu sulit, karena banyak, panjang begitu liriknya teman-teman. Jadi nggak terhafal. Jadi kalau kita sudah hafal chord lagu tersebut, ya pastinya cepat dong kita bisa nyanyi di gitar karena sudah hafal chordnya. Contohnya lagu terlalu indah dilupakan, terlalu manis dikenangkan, setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenal kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan kembali. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah carakah yang ku temui untuk kita kembali lagi? Nah, seperti itu ya teman-teman. Hafal chord lagu tersebut dan hafal juga liriknya ketika ingin nyanyi. Nah, tips yang kedua teman-teman, kita harus tahu letak chord yang cocok untuk suara kita ketika kita menyanyikan lagu tersebut, supaya kita bernyanyinya tidak ketinggian dan tidak kerendahan, dan cocok dan enak untuk didengar, dan nyanyinya pun enak kita. Nah, kalau untuk lagu ini, kalau saya enaknya di chord G. Bersinarlah bulan purnama, setulus hingga Nah, kalau teman-teman di mana enak chordnya, disitulah teman-teman bernyanyi. Oke, mungkin itu aja tips cepat bermain gitar sambil nyanyi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membagikan tips cara mainkan gitar dengan lagu. Banyak faktor yang menghambat teman-teman untuk belajar cara main gitar dengan lagu. Banyak yang juga bilang susah. Sebenarnya tidak susah kalau memang teman-teman memang ingin mempelajarinya lebih dalam lagi.
niat yang sebetulnya bikin cepat supaya bisa mainkan gitar dengan lagu. Nah, yang pertama itu yang perlu teman-teman ketahui yaitu pertama sebelum menyanyi yaitu stem gitarnya. Stem gitar. Gitar ini sebelum dimainkan ada bagusnya di stem dulu atau dituning dulu supaya pas suaranya. Jadi sebelum bermain teman-teman harus stem gitarnya dulu. Nah, yang kedua chord lagu. Banyak penyanyi berbagai macam penyanyi namun tidak bisa menggunakan satu chord saja. Seumpamanya satu penyanyi bernyanyi dari chord C. Tidak mungkin sekali semua penyanyi itu harus dari chord C bernyanyi. Karena suaranya berbeda-beda. Suaranya beda-beda. Ada yang dari chord G mainnya, ada chord D. Jadi tidak bisa disama-samakan. Seumpamanya teman-teman ingin bernyanyi dan tidak tahu liriknya. Jadi teman-teman searching di Google. Otomatis keluarlah chordnya. Chord C seumpamanya. Chord C. Dan chord C ini tidak cocok untuk suara teman-teman. Jadi susah diketahuinya chordnya. Jadi harus tahu memang chord apa yang cocok untuk suara vokal tersebut. Jadi tidak bisa disamakan semua penyanyi atau vokalis bernyanyi dengan satu akord saja. Berbagai macam akord vokalis ketika bernyanyi. Karena suaranya beda-beda ya teman-teman. Kemudian tips yang kedua, yaitu progresi chord. Progresi perpindahan akord. Contohnya begini teman-teman. Kisah kasih di sekolah. Nah, perpindahan akord C ke chord F itu harus tepat letaknya teman-teman. Kisah kasih di sekolah. Jangan seperti ini ya teman-teman. Kisah kasih di sekolah. Nah, tidak tepat. Jadi dalam bermainkan gitar dengan lagu, progresi perpindahan chordnya harus tepat ya teman-teman. Kisah kasih di sekolah takkan terlupa. Nah, tips berikutnya yaitu strumming, genjrengan atau bahasa biasanya genjrengan. Kisah kasih di sekolah. Jadi di genjrengan ini ketika vokalis bernyanyi ada bagusnya teman-teman jangan buat yang aneh-aneh lah strummingnya atau yang membuat vokalis tersebut menjadi bingung di mana kok kayak gini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi strummingnya biasa-biasa aja lah ketika bernyanyi. Vokalisnya sedang bernyanyi, strummingnya biasa-biasa aja. Kisah kasih di sekolah takkan terlupa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya tempo. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Nah, tempo ini harus berurutan ya teman-teman. Jangan cepat-cepat, jangan lambat-lambat, pas. Kisah kasih di sekolah. Nah,
kisah kasih di sekolah. Mungkin itu aja tips yang saya berikan untuk hari ini. Terima kasih.